Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu materi dalam ekologi, yakni tentang hewan dan lingkungannya. Namun di materi ini adalah dasar-dasarnya ya. Untuk lebih detailnya lagi nanti akan dibahas di khusus tentang ekologi hewan. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan, dan jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih ya. Jadi kita mulai terkait dengan hewan dan lingkungannya ini. Poin pertama, pemahaman kita adalah lingkungan bagi hewan itu bersifat sebagai kondisi juga sebagai sumber daya. Jadi lingkungan hewan itu apa? Adalah semua faktor biotik dan abiotik yang ada di sekitar hewan tersebut dan dapat mempengaruhi mereka. Hewan hanya dapat hidup, tumbuh, dan berkembang biak dalam suatu lingkungan yang menyediakan kondisi serta sumber daya dan juga mampu terhindar dari faktor-faktor yang membahayakan mereka. Bacon di tahun 1996 membedakan faktor lingkungan bagi hewan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah kondisi dan yang kedua adalah sumber daya. Nah, terkait dengan kondisi lingkungan ini antara lain berupa, nanti kita bahas satu persatu ya, ada temperatur, kemudian ada kelembapan, ada kadar keasaman atau pH, kemudian salinitas, arus air, angin, tekanan, zat organik dan anorganik. Hewan bereaksi terhadap kondisi lingkungannya bisa dalam bentuk adanya perubahan-perubahan morfologi, bentuk luar tubuhnya, kemudian perubahan fisiologis, fungsi atau faal tubuhnya, dan juga adanya perubahan tingkah laku. Yang kedua setelah kondisi adalah sumber daya. Sumber daya adalah segala sesuatu yang dikonsumsi oleh organisme, yang dapat dibedakan menjadi materi, energi, serta ruang. Nah, sumber daya digunakan untuk menunjukkan suatu faktor abiotik maupun biotik yang diperlukan oleh hewan-hewan tersebut, karena ketersediaannya di lingkungan itu bisa berkurang apabila telah dimanfaatkan oleh hewan, makanya disebut sebagai sumber daya. Kebutuhan akan sumber daya setiap hewan itu bervariasi menurut ruang serta waktu. Oleh karena itu, setiap hewan senantiasa berusaha untuk selalu dapat beradaptasi terhadap setiap perubahan lingkungan tersebut, karena memang sumber dayanya juga akan berubah, sehingga akan mempengaruhi konsumsinya juga. Nah, dalam penyesuaian diri tersebut, hanya hewan yang mampu beradaptasi dengan lingkunganlah yang dapat bertahan hidup. Yang tidak bisa beradaptasi akan beremigrasi, pindah, atau kalau tidak bisa melakukan opsi-opsi tadi, maka pada akhirnya mereka akan punah, mati. Adapun perubahan lingkungan terhadap waktu secara garis besar terdiri dari yang pertama ada perubahan siklik, yakni perubahan yang terjadinya berulang-ulang secara berirama. Jadi ada siklusnya seperti malam dan siang, laut, pasang, serta surut, kemarau, dan penghujan. Nah, kesemuanya ini kan pasti akan menyediakan bahan makanan, menyediakan tempat tinggal juga yang berubah-ubah, dan perubahannya memang terjadi secara berirama sehingga mereka bisa menyesuaikan diri dengan lebih mudah karena memang sudah dalam bentuk siklus ya. Nah, perubahan siklik ini dapat berskala harian, contohnya pasang surut, kemudian siang malam, bisa musiman, contohnya adalah kemarau dan penghujan, kemudian bisa bulanan, bisa tahunan. Nah, yang kedua adalah perubahan terarah. Suatu perubahan yang terjadinya berangsur-angsur, terus-menerus, dan progresif, serta menuju ke suatu arah tertentu, dan prosesnya biasanya terjadi membutuhkan waktu lebih lama. Contohnya adalah mendangkalnya Danau Limboto di Gorontalo, kemudian pendangkalan Bengawan Solo, dan nyaris pendangkalan semua badan air ya. Itu terjadinya memang pasti terus-menerus, dan suatu ketika nanti memang benar-benar mungkin sungai atau kali atau danau tersebut pada akhirnya mungkin akan tidak ada lagi jika memang semuanya sudah membentuk daratan. Selanjutnya ada perubahan eratik ya.
Yang ketiga yaitu perubahan yang tidak berpola dan tidak menunjukkan arah perubahannya nanti akan menjadi seperti apa. Jadi kayak kita semacam deg-degan menunggu hasil akhirnya ya. Contohnya adalah pengendapan lumpur lapindo di Jawa Timur, Sidoarjo. Kemudian ada kebakaran hutan, lantas letusan gunung berapi dan lain-lainnya. Kita tidak bisa memprediksi secara persis akhirnya akan menjadi seperti apa. Itu disebut sebagai perubahan eratik. Selanjutnya adalah hubungan hewan dengan lingkungan biotiknya. Dalam ekosistem itu hewan berinteraksi dengan lingkungan biotik, yaitu hewan lain, tumbuhan, serta mikroorganisme lainnya. Nah, interaksi tersebut dapat terjadi antar individu, antar populasi, atau antar komunitas. Nah, interaksi tersebutlah yang merupakan fungsi ekologis dari sebuah ekosistem. Nah, hubungan antar hewan dengan lingkungan biotiknya juga terjadi antar organisme yang hidup terpisah, juga antar organisme yang hidup bersama. Kalau yang hidup terpisah kan sometimes mereka ketemu, karena misalkan ketika sama-sama migrasi, ketemu di tengah-tengah. Sedangkan yang hidup bersama jelas ya interaksinya intens sekali, karena memang mereka hidupnya berdekatan bersama-sama. Nah, faktor-faktor biotik yang mempengaruhi kehidupan hewan antara lain yang pertama adalah komunitas. Komunitas atau biosenos adalah beberapa jenis organisme yang merupakan bagian dari jenis ekologis tertentu yang disebut ekosistem unit ekologis, yaitu suatu satuan lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat bermacam-macam makhluk hidup. Bisa tumbuhan, bisa hewan, dan mikroorganisme. Dengan kata lain, memang komunitas ini terdiri dari sekumpulan populasi. Kalau populasi itu berisi makhluk hidup yang sejenis, kalau komunitas kumpulan dari berbagai populasi, bisa bercampur ya, tumbuhan, hewan, mikroorganisme yang satu sama lain membentuk hubungan timbal balik. Yang kedua adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu unit lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat hubungan yang fungsional antar sesama makhluk hidup dan antar makhluk hidup tersebut dengan lingkungan abiotik, lingkungan dari benda matinya. Hubungan fungsional dalam ekosistem itu berbentuk proses-proses yang melibatkan seluruh komponen biotik dan abiotik untuk mengelola sumber daya yang masuk dalam ekosistem tersebut. Nah, sumber daya yang dimaksud adalah yang digunakan organisme untuk kehidupannya meliputi energi, cahaya, dan juga unsur hara. Nah, interaksi antar komponen dalam ekosistem itu nanti akan menentukan pertumbuhan populasi setiap organisme yang ada di ekosistem tersebut dan juga berpengaruh terhadap perubahan serta perkembangan struktur komunitas biotik di dalam ekosistem tadi. Karena memang seperti yang kita ketahui ya, makhluk hidup itu kan sifatnya dinamis, sehingga ketika ada interaksi yang berubah, interaksi yang berbeda, bertambah, berkurang, maka otomatis struktur komunitas biotik di dalam ekosistem juga akan berubah. Selanjutnya yang ketiga adalah produsen. Produsen seperti yang kita ketahui adalah terdiri dari organisme autotrof, yakni organisme yang mampu menyusun bahan organik dari bahan organik sebagai sumber makanannya. Penyusunan bahan organik ini sebenarnya tujuan utamanya adalah dilakukan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan energinya dalam proses metabolisme maupun aktivitas kehidupannya yang lain. Nah, organisme autotrof ini sebagian besar adalah organisme berklorofil yang utamanya terdiri dari tumbuhan hijau dan ganggang atau alga, serta sebagian kecil berupa bakteri. Alga ini termasuk di dalamnya adalah alga mikro ya. Salah satunya adalah fitoplankton. Makanya ada satu teman yang mengatakan jadi sebenarnya paru-paru dunia itu bukanlah hutan hujan tropis tetapi lautan atau samudra, karena jumlah antara oksigen yang dihasilkan oleh hutan hujan tropis di seluruh dunia dengan oksigen yang dihasilkan oleh fitoplankton di seluruh samudra itu lebih banyak yang dihasilkan oleh fitoplankton. Akan tetapi untuk bisa berdifusi ke atmosfer gitu ya, lebih membutuhkan waktu serta energi lebih tinggi di laut, di perairan daripada di daratan yang dilakukan oleh hutan hujan tropis tersebut. Dengan kata lain memang
lebih mudah menyumbangkan oksigen ke atmosfer itu dilakukan oleh hutan hujan tropis dibandingkan oleh fitoplankton di samudra dan lautan. Sehingga bagaimanapun itu kita tetap punya kewajiban untuk menjaga hutan-hutan kita sebaik mungkin. Yang keempat adalah konsumen. Konsumen adalah komponen biotik yang terdiri dari organisme heterotrof, yakni organisme yang tidak dapat memanfaatkan energi yang ada dalam bentuk matahari, cahaya matahari, dan bahan-bahan anorganik untuk memenuhi kebutuhan energinya. Dengan kata lain, memang konsumen ini untuk mendapatkan energi, maka dia harus memakan organisme yang lain. Nah, konsumen ini dibagi menjadi 3, ada herbivora, ada karnivora, dan omnivora. Saya tidak jelaskan lebih lanjut karena ini pemahaman yang sangat basic. Selanjutnya adalah yang kelima, predator, yakni hewan yang makan hewan lain dengan cara berburu dan membunuh. Hewan yang dimangsanya adalah hewan yang masih hidup. Contohnya adalah kucing makan tikus, kemudian capung makan serangga. Lantas parasit. Parasit adalah hewan yang hidup pada hewan lainnya. Hidupnya sangat mempengaruhi inangnya karena semua zat makanan dari inang diserap oleh parasit ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, parasit ini berupa hewan kecil dan organisme kecil yang termasuk jamur dan bakteri patogen, penyebab penyakit ya. Tadi parasit, selanjutnya adalah parasitoid, mirip tetapi berbeda. Parasitoid itu apa? Parasitoid ini adalah serangga yang pada fase dewasanya hidup bebas, tetapi pada fase larva berkembang di dalam tubuh serangga lain yang merupakan inangnya. Jadi fase larvanya ini bisa berupa telur, larva, ataupun bisa dalam bentuk pupa. Serangga parasitoid pada umumnya termasuk pada ordo Hymenoptera dan Diptera. Nah, hewan dewasa dari parasitoid ini punya strategi, dia akan meletakkan telurnya di dekat atau pada tubuh serangga lain. Ketika telur parasitoid yang diletakkan pada tubuh inangnya menetas, selama fase larva itu belum dewasa, maka akan hidup terus di dalam tubuh inang. Larva tersebut lantas akan makan sebagian atau seluruh tubuh dari inang, sehingga akan menyebabkan kematian bagi inangnya. Nah, kelebihannya adalah parasitoid ini bagi manusia bisa dimanfaatkan untuk pengendalian hama secara biologis. Misalkan dengan kita menggunakan Trichogramma sebagai parasitoid telur hama penggerek padang padi, dan juga kita menggunakan Microplitis sebagai parasitoid untuk larva ulat graya. Jadi kalian nanti bisa mencari informasi lebih lanjut secara mandiri ya, sehingga tujuannya bisa mengurangi penggunaan pestisida atau penggunaan senyawa-senyawa berbahaya gitu untuk lingkungan. Selanjutnya, faktor biotik yang mempengaruhi kehidupan hewan adalah ada pengurai atau dekomposer, yakni organisme yang berperan untuk menguraikan sisa tubuh hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Kata kuncinya adalah yang sudah mati ya. Nah, cara mengkonsumsi makanannya tidak dengan cara menelan atau mencerna makanan di dalam sel tubuhnya, tetapi pengurai atau dekomposer ini harus mengeluarkan enzim pencerna dari keluar tubuhnya, digunakan untuk menguraikan makanannya tersebut menjadi zat yang molekulnya lebih kecil sehingga bisa diserap secara langsung oleh sel-sel di permukaan tubuhnya. Contohnya dari pengurai atau dekomposer ini adalah bakteri dan juga fungi atau jamur. Itu terlihat jelas ya ketika dia menguraikan bahan. Selanjutnya adalah ada mikrobivor. Jadi mikrobivor ini adalah hewan-hewan kecil yang memakan mikroflora. Mikroflora ini terdiri dari bakteri dan fungi. Nah, mikrobivor ini berupa protozoa dan juga nematoda dari cacing ya. Nah, setelah kita mempelajari kaitan antara hewan dengan komponen biotik tadi, kita juga tidak boleh melupakan adanya interaksi antar mereka gitu ya, antara hewan dengan individu atau organisme lain di lingkungan. Pasti ada. Nah, interaksi atau hubungan tersebut ada dalam bentuk intraspesifik dan interspesifik. Disebut intraspesifik jika hubungan terjadi timbal balik antara dua individu dalam suatu jenis organisme, jadi masih dalam satu spesies ya, maka intraspesifik.
di dalam spesies. Sedangkan kalau sudah melibatkan hubungan timbal balik dari dua individu, dua jenis yang berbeda, dua spesies yang berbeda, maka disebut interspesifik. Interspesifik dan interspesifik bisa kita bedakan. Yang pertama ada kompetisi. Kompetisi adalah hubungan antara dua individu untuk memperebutkan satu macam sumber daya, sehingga dalam kompetisi ini bersifat merugikan bagi salah satu pihak dan pihak yang lain akan menang. Sumber daya yang diperebutkan bisa berupa makanan, bisa berupa energi, dan juga bisa berupa tempat tinggal. Persaingan ini terjadi pada saat populasi meledak, sehingga hewan ini akan berdesak-desakan di suatu tempat tertentu. Nah, dalam kondisi demikian, biasanya hewan yang ukurannya lebih besar atau tenaganya lebih kuat akan mengusir yang lebih lemah dan akan menguasai tempat atau habitat tersebut. Sedangkan yang lebih lemah itu akan beremigrasi jika memungkinkan, atau jika tidak memungkinkan untuk pindah tempat, maka dia akan mati, bahkan bisa sampai punah. Contoh kompetisi adalah antara harimau dengan singa dalam memperebutkan makanan. Dalam hal ini adalah contohnya kambing. Yang kedua adalah simbiosis. Apa simbiosis? Simbiosis adalah hubungan antara dua individu dari dua jenis organisme yang keduanya selalu bersama-sama, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Contoh dari simbiosis adalah ada flagellata yang hidup dalam usus rayap. Jadi flagellata itu akan mencerna selulosa dari kayu yang dimakan rayap. Dengan demikian rayap dapat menyerap organisme. Dengan demikian rayap dapat menyerap karbohidrat yang berasal dari selulosa serat kayu tersebut. Hubungan non-simbiosis adalah hubungan antara dua individu yang hidup secara terpisah, dan hubungan terjadi jika keduanya bertemu secara berdekatan. Contohnya adalah kupu-kupu dengan tanaman bunga. Mereka hidupnya terpisah ya. Bunga akan terbantu dalam penyerbukan yang disebabkan terbawanya serbuk sari bunga oleh kakinya kupu-kupu atau sayapnya dibawa ke bunga lain gitu ya. Pada saat kupu-kupu tersebut menghisap nektar dari bunga-bunga tadi. Ini adalah non-simbiosis. Selanjutnya adalah ada kanibalisme. Kanibalisme adalah sifat suatu hewan untuk menyakiti dan membunuh, bahkan memakan terhadap individu lain yang masih sejenis. Contohnya adalah perilaku kawinnya belalang sembah betina. Mantis ini ketika dia kawin dengan pejantannya, tepat setelah kawin, maka kepala dari pejantannya akan dimakan oleh betina. Tujuannya ada dua. Yang pertama adalah untuk mendapatkan sumber nitrogen dengan cara instan dari kerangka luar badan si pejantan, kepala si pejantan tadi. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk mengurangi persaingan dalam mendapatkan sumber daya bagi calon anakan yang akan ditetaskan dari telur mereka nanti gitu. Jadi biar saingannya tidak bapaknya sendiri gitu, karena tugas bapaknya dianggap sudah selesai oleh induk betinanya, yaitu dengan menghasilkan sel sperma untuk membuahi sel telur betina, maka ya sudah gitu, fungsinya di dunia sudah berakhir bagi betina, maka kemudian pejantan dibunuh biar sumber daya yang ada itu bisa digunakan untuk anak-anaknya. Karena kalau dibiarkan tetap hidup gitu, secara pengalaman, secara usia, ukuran tubuh kan bapaknya ini pejantannya lebih besar ukurannya dibanding anak-anaknya, sehingga peluang untuk menang jauh lebih tinggi, anak-anaknya akan kalah gitu. Nah, selain itu juga kanibalisme ini bisa muncul, contohnya adalah pada lele dalam satu kolam yang berdesak-desakan ya. Kalau tidak berdesak-desakan, kecenderungan kanibalisme ini rendah karena memang sumber dayanya masih mencukupi ya. Tetapi ketika berdesak-desakan, overpopulasi, otomatis kan sumber dayanya akan berkurang. Perebutan sumber daya ini akhirnya juga akan mengakibatkan kanibalisme. Dari sifat ini kita bisa memahami bagaimana caranya, manajemennya gitu ya, agar ketika kita memelihara lele di kolam atau di tambak tidak membunuh sesamanya, maka kita pastikan tidak overpopulasi dan juga tidak kekurangan sumber daya. Selanjutnya yang ketiga ada amensalisme. Apa itu? Yakni hubungan antara dua jenis organisme yang satu menghambat atau merugikan yang lain, tetapi dia tidak berpengaruh apa-apa dari organisme yang dihambat atau dirugikan tadi. Contohnya adalah kambing dan serangga gitu ya. Jadi kambing dan serangga sama-sama memakan tumbuhan. Ketika kambing ini memakan rumput
dengan lebih banyak itu kan akan merugikan si ulat ya. Tetapi bagi kambing gitu tidak berpengaruh apa-apa gitu dari si ulat-ulat ini. Jadi keberadaan ulat itu ada dengan tiada bagi si kambing ya tidak berpengaruh. Itu amensalisme. Kemudian yang keempat ada komensalisme, yakni hubungan antara dua jenis organisme yang satu memberi kondisi yang menguntungkan bagi yang lain, sedangkan dirinya sendiri tidak terpengaruh oleh kehadiran organisme yang lain tersebut. Nah, simbion yang mendapat manfaat dari simbiosis komensalisme cenderung menerima perlindungan, nutrisi, atau pergerakan dari spesies inangnya, sedangkan pada saat yang sama, spesies inang tidak mengalami perubahan atau manfaat dari simbiosis komensalisme. Contoh dari simbiosis komensalisme ini adalah antara ikan remora dan hiu. Jadi ikan remora itu memiliki semacam alat penyedot ya untuk menempel pada hiu ataupun ikan-ikan besar yang lain, sehingga karena memang dia bisa menempel, maka ikan remora ini lantas bisa memanfaatkan sisa makanan ikan hiu, remah-remahnya. Ketika dimakan itu kan ada serpihan-serpihan, itu ditangkap oleh ikan remora. Selain itu juga ikan remora juga pasti mendapatkan manfaat perlindungan dari ikan hiu terhadap predatornya. Namun keberadaan ikan remora ini tidak mengganggu ikan hiu tidak diuntungkan, tetapi tidak juga dirugikan, netral. Selanjutnya ada mutualisme ya. Jadi mutualisme adalah hubungan antara dua jenis organisme yang saling menguntungkan tanpa ada yang dirugikan. Contohnya adalah kutu daun dan semut. Yang pasti adalah semut ini bisa memakan cairan manis yang dihasilkan oleh kutu daun, karena memang kutu daun ini serangga penghisap yang mengeluarkan sisa makanan sebagai cairan manis ya. Nah, sebagai imbalannya, semut memberikan kutu daun ini perlindungan dari pemangsa dan parasit. Ini saya tampilkan ada tabel sifat interaksi antar makhluk hidup ya. Nama interaksinya beserta pengaruh interaksinya antara organisme A dan organisme B yang berinteraksi. 0 menunjukkan netral, tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan. Positif plus ini menunjukkan pihak yang diuntungkan, sedangkan negatif menunjukkan pihak yang dirugikan. Contoh interaksi juga sudah saya tayangkan di slide ini, silahkan dicermati. Selanjutnya poin ketiga adalah hubungan hewan dan lingkungan abiotik. Seperti yang kita ketahui, hewan adalah organisme yang bersifat motil, yaitu dapat bergerak dan berpindah tempat. Nah, gerakannya disebabkan oleh adanya rangsangan tertentu yang berasal dari lingkungannya. Faktor-faktor yang merangsang pergerakan tadi antara lain adalah makanan, jelas ya. Untuk mencari makanan maka mereka bergerak, kemudian mencari air untuk memperoleh cahaya, suhu, kelembapan, dan lain-lain. Nah, faktor fisik yang mempengaruhi hewan ini, faktor abiotik ini, yang pertama adalah tanah. Tanah jelas berfungsi sebagai tempat berpijak dan tempat tinggal, kecuali untuk hewan-hewan yang hidup di dalam tanah ya. Kalau untuk hewan yang hidup di dalam tanah lebih spesifik lagi pengaruhnya, karena memang nanti ada hubungannya dengan kandungan air, kemudian kandungan udara atau aerasi, suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah, serta sisa-sisa tumbuhan yang telah lapuk. Yang kedua adalah air. Air sama seperti seluruh makhluk hidup yang lain itu sangat penting bagi hewan ya. Jadi air sangat menentukan kondisi lingkungan fisik dan biologis dari hewan. Jika air di dalam tubuh hewan itu berubah menjadi dingin atau membeku karena penurunan suhu di lingkungannya gitu, maka akan menyebabkan sel dan jaringan tubuh akan rusak, sehingga metabolisme tidak akan berjalan dengan normal. Sebaliknya, penguapan air yang berlebihan dari dalam tubuh hewan itu akan menyebabkan tubuh hewan kekurangan air atau dehidrasi. Nah, berdasarkan pengaruh air ini, hewan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Ada hidrosol, hewan air ya, kemudian mesosol, hewan yang hidup di tempat yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering di daratan pada umumnya. Kemudian cerosol, hewan yang hidup di tempat yang kering karena tingginya penguapan. Jadi ini cerosol ini hewan-hewan yang tumbuh di padang pasir biasanya ya. Nah, penyebaran dan kepadatan hewan air di lingkungan air ditentukan oleh kemampuannya mempertahankan osmotik dalam tubuhnya dan berhubungan dengan kemampuannya untuk bertoleransi dengan salinitas atau kadar garam di dalam air. Yang ketiga ada temperatur atau suhu.
Temperatur merupakan faktor lingkungan yang dapat menembus dan menyebar ke berbagai tempat. Jadi cenderung yang memang sangat luas cakupannya. Temperatur ini dapat berpengaruh terhadap hewan dalam proses reproduksi, metabolisme, serta aktivitas hidup lainnya. Contohnya dalam proses reproduksi itu telur buaya itu ya. Jika ditetaskan pada kisaran suhu 17 sampai 34 derajatan Celcius gitu ya, maka telur buaya tadi akan menetas menjadi buaya jantan. Tetapi jika di bawah 17 derajat dan di atas 34 derajat Celcius, maka akan menjadi buaya betina. Suhu optimum adalah batas suhu yang dapat ditolerir oleh hewan. Jadi di suhu optimum lah mereka bisa hidup dengan layak, dengan baik, menghasilkan kinerja yang maksimal. Kurang atau lebih dari suhu optimum tersebut akan menyebabkan hewan terganggu, bahkan bisa mati gitu ya, karena memang tidak tahan terhadap suhu yang bukan suhu optimumnya. Yang keempat adalah cahaya. Cahaya dapat mempengaruhi hewan, misalnya warna tubuh. Ini salah satu contohnya adalah pada bunglon ya. Jadi perubahan warna pada bunglon itu dipicu karena sel-sel nano di dalam kulitnya itu yang bisa memantulkan cahaya-cahaya tertentu sesuai dengan kebutuhannya dia. Kalau misalkan dia sedang marah gitu ya, maka bunglon cenderung akan memunculkan warna merah. Jadi itu dipengaruhi oleh cahaya serta emosi. Kemudian gerakan hewan dan tingkah laku. Jelas ya, ketika memang hewan yang memang tidak menyukai cahaya, contohnya adalah kelelawar ya, tingkah lakunya dia akan muncul di malam hari, bukan di siang hari. Selanjutnya faktor fisik yang kelima adalah gravitasi. Pengaruh gravitasi ini dirasakan oleh hewan jika hewan sedang berpijak pada substrat yang horizontal. Hewan yang berdiri di suatu bidang yang miring atau tegak, berenang di air dan terbang di udara, itu akan merasakan pengaruh gravitasi bumi. Nah, gravitasi ini juga berpengaruh pada perbedaan tekanan air dan udara, sehingga akan mempengaruhi memang hewan-hewan yang hidup di air ataupun terbang. Selanjutnya, faktor fisik yang lain adalah gelombang arus dan angin. Hewan yang hidup di lingkungan air mengalir mengalami risiko hanyut karena adanya aliran dan arus air. Demikian dengan hewan yang hidup di darat dan di udara itu akan menghadapi arus angin. Namun demikian, arus air dan arus angin ini dalam kuantitas yang normal akan sangat berpengaruh positif terhadap hewan, karena air dan angin dapat membantu sebagian aktivitas hewan. Selanjutnya adalah kadar keasaman atau pH. Pengaruh pH terhadap organisme ini terjadi melalui 3 cara. Yang pertama adalah secara langsung, dengan cara mengganggu osmoregulasi, kerja enzim dan pertukaran gas respirasi. Yang kedua adalah secara tidak langsung melalui mengurangi kualitas makanan yang tersedia bagi organisme. Kalau kualitas makanan yang tersedia sudah berkurang, otomatis pasti itu ya akan mempengaruhi makhluk hidup tersebut, hewan tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan konsentrasi racun logam berat, terutama adalah ion Al, aluminium, sehingga akan berakibat fatal bagi hewan yang mengkonsumsi makanan yang mengandung logam berat tadi. Nah, di lingkungan daratan dan perairan, pH menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan penyebaran organisme. Toleransi hewan yang hidup di lingkungan air, umumnya pH-nya bervariasi lebih toleran dibandingkan hewan darat. Selanjutnya adalah salinitas atau kadar garam ya. Adalah kondisi lingkungan yang menyangkut konsentrasi garam di lingkungan perairan dan air yang terkandung di dalam tanah. Di lingkungan perairan tawar, air cenderung meresap ke dalam tubuh hewan karena salinitas air lebih rendah daripada cairan tubuh, sehingga akhirnya ikan air tawar itu menghasilkan urin lebih banyak, berbeda dengan ikan air laut yang memang kadar garamnya lebih tinggi daripada kadar garam airnya lebih tinggi daripada kadar garam di dalam tubuhnya, sehingga adaptasinya adalah dalam bentuk ikan air laut itu menghasilkan urin yang lebih sedikit dan pekat. Poin yang keempat yang kita pelajari adalah kisaran toleransi dan faktor pembatas serta terapannya. Setiap organisme itu harus mampu beradaptasi untuk menghadapi kondisi faktor lingkungan abiotik. Hewan tidak mungkin hidup pada kisaran faktor abiotik seluas-luasnya, pasti ada batasannya, gitu ya. Nah, pada prinsipnya masing-masing hewan memiliki kisaran toleransi tertentu terhadap semua faktor lingkungan.
Hukum toleransi yang terkenal terkait dengan faktor pembatas ini adalah hukum toleransi Shelford. Beliau mengatakan bahwasanya setiap organisme mempunyai suatu minimum dan maksimum ekologis, yang merupakan batas bawah minimumnya tadi dan batas atas maksimumnya dari kisaran toleransi organisme itu terhadap kondisi faktor lingkungan. Dengan kata lain, memang setiap organisme memiliki batas optimum akan setiap faktor lingkungan. Apabila organisme terdedah atau terpapar pada suatu kondisi faktor lingkungan yang mendekati batas kisaran toleransinya, maka organisme tersebut akan mengalami cekaman atau stres fisiologis. Sehingga akibatnya organisme berada dalam kondisi kritis. Ini juga berlaku pada hewan manusia ya. Ketika kisaran toleransi kita terhadap sebuah masalah, sebuah pekerjaan, sebuah tugas itu sudah mencapai ambang batasnya, maka kita biasanya akan mengalami cekaman atau stres. Nah, contohnya hewan yang didedahkan pada suhu ekstrim rendah itu akan menunjukkan kondisi kritis hipotermia, dan pada ekstrim tinggi suhunya akan mengalami hipotermia. Apabila kondisi suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi tersebut tidak segera teratasi, maka hewan akan mati. Nah, dalam menentukan batas-batas kisaran toleransi suatu hewan itu tidak mudah, karena memang setiap organisme terdedah sekaligus, terpapar sekaligus pada beberapa faktor lingkungan. Karena memang ada interaksi antara satu faktor lingkungan dengan faktor lingkungan yang lainnya, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri satu faktor lingkungan. Ada secara bersamaan gitu ya. Nah, meskipun demikian gitu, kita bisa mengelompokkan gitu ya, ada hewan yang memang punya kisaran toleransi lebih lebar, ada hewan yang kisaran toleransinya sempit. Untuk hewan yang kisaran toleransinya lebar itu disebut Yuri, sedangkan untuk yang kisaran toleransinya sempit dikatakan sebagai Steno. Contoh kisaran yang lebih lebar terhadap suhu atau dikatakan sebagai Yuri thermal pada telur katak adalah itu bisa menetas pada kisaran suhu 0 sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk ikan trout atau ikan Salvelinus itu dia termasuk dalam kategori stenothermal. Sempit kisaran toleransinya terhadap suhu. Jadi hanya antara 0 sampai 12 derajat Celcius. Nah, kisaran toleransi ini disebabkan atau ditentukan secara genetik herediter menurun, namun dapat mengalami perubahan oleh terjadinya proses aklimatisasi jika di alam atau aklimasi jika di laboratorium. Ya, bedanya apa? Aklimatisasi itu adalah usaha manusia untuk menyesuaikan hewan terhadap kondisi faktor lingkungan di habitat buatan yang baru. Misal kita mendatangkan komodo dari Indonesia dibawa ke Eropa. Suhu dan segala macam lingkungan di Eropa kan jelas berbeda dengan di Kepulauan Komodo. Maka dibuatlah sedemikian rupa lingkungan yang menyamai dengan lingkungan asli di Kepulauan Komodo. Secara perlahan-lahan itu akan dilebarkan toleransinya sehingga pada akhirnya komodo bisa hidup di Eropa. Sedangkan kalau aklimasi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menyesuaikan hewan terhadap kondisi suatu faktor lingkungan tertentu dalam laboratorium. Jadi skupnya lebih kecil dan lebih terpantau ya, lebih bisa diatur oleh manusia dibandingkan di habitat buatan di alam. Jadi seperti itu hubungan antara hewan dengan faktor-faktor lingkungan. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan akan saya coba jawab di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.